Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Slamet Yudiansyah di channel Sebar Ilmu. Pada video kita kali ini kita akan membahas satu topik expression atau ungkapan yang biasa digunakan pada percakapan sehari-hari, yaitu asking and giving opinion. Bagaimana penggunaan ungkapan ini? Simak terus video ini sampai tuntas. Oke? Asking for opinion atau menanyakan pendapat. Menanyakan atau memberikan pendapat pada dasarnya kita bisa menggunakan satu kata, yaitu think. Jika diartikan berpikir. Kita ketahui opini atau pendapat itu berasal dari pikiran kita. Maka nanti kita cukup bisa menggunakan think, itu sudah bisa mewakili dari semua ungkapan-ungkapan, baik itu asking for opinion ataupun giving opinion. Nah, alangkah baiknya kita juga perlu mengetahui ungkapan-ungkapan yang lain dari asking for opinion ataupun giving opinion. Ada apa saja ungkapannya? Kita simak. Nah, di sini sudah saya sediakan tabel asking for opinion terdiri dari what do you think of, atau kita juga bisa menggunakan about. Maka bunyinya what do you think of atau what do you think about. Nah, perhatikan di situ menggunakan kata think. Ya. Itu sudah cukup mewakili, yang mana artinya apa pendapatmu tentang. Nah, berikutnya, what's your opinion about? Apa pendapatmu tentang? Artinya sama semuanya. Jadi, secara mudah, ungkapan-ungkapan ini bisa kita artikan apa pendapatmu tentang. Nah, tentang apa yang akan kita bahas? What's your idea about the case? Apa pendapatmu tentang hal tersebut? What do you assume? How do you feel about? What do you say? Itu adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan pada asking for opinion. Tinggal kita enak menggunakan yang mana, pilih salah satu. What do you think of? What do you think about? Itu kita gunakan, ya tidak masalah juga. Selanjutnya ada giving opinion, memberikan pendapat. Pilih satu saja yang cukup mudah. Pasti nanti menggunakan I think, itu yang paling mudah gitu ya. I think bla 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 bla. In my opinion, in my view, I assume, from my point of view, as far as I'm concerned. Nah, itu adalah awalan atau ungkapan yang bisa kita gunakan pada giving opinion. Selanjutnya, barulah kita bisa mengutarakan pendapat kita pada bagian titik-titiknya. Nah, asking for opinion ataupun giving opinion erat kaitannya dengan kita mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikan orang, mendeskripsikan tempat, apapun itu. Karena topik ini pasti akan menceritakan, menggambarkan, menjelaskan tentang sesuatu. Maka hal ini erat kaitannya dengan kita menggunakan present tense dalam bentuk kalimatnya. Bagaimana penggunaan present tense? Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang belum menonton videonya, silakan cek pada video-video yang ada pada channel ini. Selanjutnya, pada giving opinion itu terbagi menjadi 3 bagian. Memberikan pendapat itu terbagi menjadi 3 bagian, yang mana memberikan pendapat yang sederhana atau yang kesannya cukup lemah, gitu ya. Ada juga yang setengah-setengah, medium, yang lumayan meyakinkan. Nah, ada juga yang strong. Strong ini sangat meyakinkan dalam memberikan pendapat.
Di sini bisa kita gunakan I think, I don't think, I'm fairly certain that, I'm quite certain that, I would have thought that, bla 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 bla. Nah, itu yang lemah. Memberikan pendapat yang mungkin kurang cukup yakin gitu ya dengan pendapatnya sendiri. Kalau diartikan ya I think, I don't think sudah paham ya. I'm fairly certain that itu sama dengan I'm quite certain that. Aku cukup yakin. Diartikan demikian, I would have thought that. Nah, itu sama seperti yang di atas, I think, itu artinya sama, tinggal hanya kembangan saja. Yang bagian medium, I believe, I don't doubt that, I feel certain that, my impression is that, bla 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 bla, it seems to me that, bla 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 bla. Nah, itu yang kadarnya atau levelnya ya masih lumayan lah gitu ya. Aku yakin, I believe, aku percaya, I don't doubt that, aku nggak ragu, I feel certain, aku merasa yakin bahwa, my impression is that, sama seperti yang sebelumnya, it seems to me that, tampaknya, nah, sepertinya itu sama, bisa diartikan demikian. Bagian yang terakhir yang cukup kuat keyakinannya dalam memberikan pendapat yaitu I'm absolutely certain that, aku benar-benar yakin bahwa, I'm convinced that, convinced di sini bisa diartikan yakin sama dengan certain, tapi levelnya strong gitu ya. I strongly believe that, aku sangat-sangat percaya. Nah, diartikan demikian. Nah, itu adalah bagian yang benar-benar percaya, benar-benar yakin akan pendapatnya. Di sini akan kita contohkan dalam percakapan. Hi Step, what do you think of the new Terminator film? Halo Step, apa pendapatmu tentang film Terminator yang baru? Well, in my opinion, nah itu sudah cukup ya. Ada asking for opinion dengan giving opinion. Askingnya adalah what do you think of, dan giving opinionnya adalah in my opinion. Dilanjutkan, it wasn't as good as the older ones. I didn't find the storyline believable. Nah, itu adalah pendapatnya dari Stepina. Nah, disingkat Step gitu ya. Alan membalasnya, yeah, true, it was strange. Jadi ini ngomongin tentang film Terminator yang terbaru. Menurutnya si Step ini bahwa filmnya ini nggak cukup bagus seperti halnya film-film sebelumnya. It wasn't as good as the older ones. I didn't find the storyline believable. Aku nggak bisa menemukan jalan cerita yang nyambung gitu maksudnya. Antara film yang terdahulu dengan film yang baru ini. Yeah, true, it was strange. Iya, cukup aneh sih gitu katanya si Alan. Berikutnya, pada contoh yang kedua, antara John and Sinta. What do you think about our new English teacher? Apa pendapatmu? Ini sama dengan sebelumnya, jadi artinya bisa disamakan semua ya. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Tinggal kita menggunakan ungkapan yang mana itu nanti terserah kalian. What do you think about our new English teacher? Apa pendapatmu dengan guru bahasa Inggris yang baru? Oh, I think he is great. Aku pikir dia sangat bagus. He has good pronunciation and class management. Dia mempunyai pengelolaan kelas dan pelafalan yang bagus. Nah, itu adalah menurut pendapatnya Sinta. Berikutnya, pada contoh yang ketiga, Jenny bilang, I don't know what to do. Aku nggak tahu harus melakukan apa. I want to watch the football match, but I have a test tomorrow. Aku pengennya nonton pertandingan bola, tapi aku ada tes besok. I should probably study. Aku seharusnya belajar. Ini
Jenny cewek tapi suka bola gitu loh ya. Si Tom membalasnya, "That's a tough one. What class is test?" Oh, cukup sulit juga. Tes apa? Maksudnya demikian. Ini masih belum masuk pada daerah asking for opinion ataupun giving opinion. Nah, ini baru masuk pada expression tersebut. Jawab Jenny, "It's maths." Ulangan matematika. Tom menimpali, "I've heard that the test is really easy." Aku dengar tesnya cukup mudah. Sangat mudah bahkan gitu ya. Really easy. "If I were you." Nah, ini if I were you. Pernah dengar ungkapan ini? Kok sepertinya sama dengan materi kita sebelumnya ya? If I were you. Nah, ini adalah ungkapan saran, yang mana bisa juga masuk pada ungkapan giving opinion. Saran yang mana kita pernah pelajari bersama, kita juga bisa menggunakan satu kata yaitu should, seharusnya. Namun pada contoh berikut dengan menggunakan if I were you, jika aku jadi kamu, I would watch the match. Aku akan nonton pertandingannya. Nah, ini adalah langsung memberikan pendapat melalui ungkapan saran atau suggestion. Nah, inilah dia beberapa contoh percakapan sehari-hari dalam kaitannya ungkapan asking for opinion dan giving opinion. Demikian video kita kali ini, penjelasan singkat dan sangat sederhana. Saya harap kalian mudah dalam hal memahami materi kita tentang ungkapan menanyakan ataupun memberikan pendapat. Jika kalian masih merasa kesulitan, bisa langsung hubungi saya atau komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.